Bab 1826 Kemunculan Raja Naga. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Tanya Yao Jiao Tingyu. Tingyu, biarkan aku bertanya ini padamu. Setelah kamu masuk ke Inheritance Pond, kamu dapat merasakan kekuatan Beast Emperor, bukan begitu? Hanya, kekuatan itu tidak bisa dirasakan sepanjang waktu. Sebagai perbandingan, saat-saat ketika kamu tidak merasakannya bahkan lebih sering, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? Yao Jiao Tingyu mengungkapkan ekspresi keheranan. Ini adalah sesuatu yang hanya dia ketahui, karena dia adalah satu-satunya yang pernah dapat menginjakan kaki ke kolam inheritance. Dengan demikian, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang sensasi yang akan dirasakan seseorang di kolam warisan. Kekuatan warisan Beast Emperor tidak memenuhi seluruh pond inheritance. Sebaliknya, itu mengambil bentuk gambar dari Beast Dragon Monstrous Dragon saat bergerak tentang pond inheritance. Hanya ketika gambar itu bersentuhan dengan kamu akan dapat merasakan kekuatannya, kata Chu Feng. Sangat, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari fraksi perdamaian melemparkan pandangan mereka ke kolam. Namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Aku hanya bisa melihatnya dengan menggunakan metode khusus. Namun, ini mungkin kabar baik, kata Chu Feng. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Yao Jiao Tingyu. Cara aku melihatnya, bakat seseorang hanya akan menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk memasuki kolam warisan. Namun, jika seseorang ingin mendapatkan warisan, seseorang harus membuat gambar itu mengikuti kamu. Petik 2. Jika kamu hanya diam-diam tinggal di Inheritance Pond dan menunggu gambar itu mengalir ke sisimu, itu akan sangat sulit. Namun, aku bisa mengamatinya, dan membuat kamu mengikuti gambar itu. Ini akan memungkinkan kamu berada di dalam gambar itu sepanjang waktu. Seperti itu, kamu harus dapat menerima warisan, kata Chu Feng. Itu mungkin layak. Ayo kita coba sekarang. Yao Jiao Tingyu sangat tidak sabar. Kedua tangannya berbalik, dan kemudian dia langsung melompat ke kolam. Tepat setelah dia memasuki kolam, kulitnya sedikit berubah. Meskipun dia bisa memasuki Inheritance Pond, dia masih harus menanggung tekanannya. Itu juga karena adanya tekanan itu sehingga dia tidak dapat membenamkan dirinya di kolam warisan untuk waktu yang lama. Ini juga alasan mengapa tubuhnya tidak dapat menahannya, dan dia kehilangan kesadaran setelah memaksakan dirinya berada di kolam untuk waktu yang lama sebelumnya. Waktu itu, jika dia tidak segera ditemukan dan diselamatkan, dia akan mati di kolam. Percikan. Chu Feng juga memasuki kolam warisan. Dia berkata, mari kita mulai. Chu Feng, kamu, melihat Chu Feng, Yao Jiao Tingyu terkejut sekali lagi. Apa yang salah? Tanya Chu Feng. Bukan apa-apa, Yao Jiao Tingyu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa bakat Chu Feng benar-benar terlalu luar biasa. Ekspresinya sebenarnya tetap sama sekali tidak berubah bahkan setelah memasuki kolam. Jelas, dia tidak bisa merasakan tekanan dari kolam. Pada saat inilah Yao Jiao Tingyu menyadari bahwa bukan karena kolam warisan ini terlalu sulit, tetapi bakatnya sangat tidak memadai. Jika dia memiliki bakat Chu Feng, terlepas dari seberapa kuat pond inheritance mungkin, terlepas dari seberapa banyak gambar itu bergerak, dia masih akan bisa mendapatkan warisan. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat Chu Feng. Tingyu, ikuti aku. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai berenang lebih jauh ke dalam kolam. Yao Jiao Tingyu tidak berani ragu, dan mengikuti Chu Feng dengan cermat. Tidak lama setelah dia mulai berenang, energi tak terbatas memasuki seluruh tubuh Yao Jiao Tingyu. Pada saat yang sama, energi mulai menyatu dengan tubuhnya. Ini benar-benar layak. Yao Jiao Tingyu menjadi lebih terkejut. Saat dia berenang mengikuti Chu Feng, dia benar-benar bisa merasakan kekuatan Lord Dragon King sepanjang waktu. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar bisa berhasil kali ini. Anak itu adalah bintang keberuntungan King Monstrous Dragon Raja kita. Meskipun Kaisar Bela Diri itu sedang berdiri di pantai, dan tidak dapat memasuki kolam warisan, ia telah menonton semuanya sepanjang waktu. Dia mulai semakin mengagumi anggota generasi muda ini dengan nama Chu Feng. Pada saat Yao Jiao Tingyu menerima warisan, Chu Feng juga bisa merasakan betapa besarnya kekuatan yang terkandung dalam gambar itu. Namun, terlepas dari itu, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Chu Feng telah menggunakan mata langitnya untuk melihat melalui misteri pond inheritance, jika dia malah berlari di sekitar pond inheritance seperti orang bodoh, maka terlepas dari seberapa berbakat dia mungkin masih belum bisa membantu Yao Jiao Tingyu. Chu Feng, coba rasakan pembentukan roh di tempat ini. Itu mungkin memungkinkan teknik pembentukan roh kamu untuk mencapai terobosan. Egi memanggil perhatian Chu Feng pada formasi roh di makam kaisar ini. Betul, mengapa aku tidak memikirkan itu? Masih Ratu Nyonya yang cerdas, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, dia hanya berpikir tentang menemukan hal-hal yang dapat membantunya dengan budidaya bela diri, dan benar-benar lupa bahwa Raja Naga Hitam telah memiliki teknik roh dunia yang luar biasa. Dan bahwa seluruh makam kaisar dipenuhi dengan produk-produk roh dunia agung formasi. Khususnya kolam warisan ini, itu adalah esensi dari seluruh makam kaisar. Teknik roh dunia yang digunakan untuk menciptakan tempat ini bahkan lebih luar biasa. Jika Chu Feng sungguh-sungguh merasakan formasi roh dunia di sini, dia mungkin benar-benar dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencapai tingkat pemahaman baru untuk teknik roh dunia. Terhubung dengan Dragon Mark World Spirit Power, dan menjadi Dragon Mark Royal Jubah. Spiritualis dunia.
Jadi, saat Chu Feng mengejar gambar itu, dia mulai merasakan teknik roh dunia yang sangat indah yang telah digunakan untuk membuat gambar itu. Bas. Tiba-tiba, Chu Feng menjadi tidak bergerak. Gambar Raja Naga monster binatang yang bergerak juga berhenti bergerak. Segera setelah itu, Yao Jiao Tingyu juga berhenti bergerak. Seolah-olah mereka semua beku. Crash. Pada saat ini, permukaan kolam warisan mulai mendidih. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Mungkinkah Chu Feng benar-benar dapat membantu putri mendapatkan warisan? Saat Kaisar bela diri yang berdiri di luar melihat permukaan air yang mendidih, keheranan memenuhi wajahnya. Bahkan tubuhnya mulai bergetar dengan kegembiraan. Alasan mengapa dia bereaksi sedemikian rupa adalah karena permukaan air mendidih itu sangat luar biasa. Bagian yang mendidih membentuk naga yang sangat besar. Justru gambar Raja Naga monster binatang di dalam air. Sementara Kaisar bela diri itu tidak dapat melihat gambar binatang naga raja mengerikan, ia dapat melihat permukaan air yang mendidih. Namun, hanya dengan itu, dia sudah dipenuhi dengan keheranan yang tak ada habisnya. Cara dia melihatnya, itu sama sekali bukan gambar. Sebaliknya, itu adalah siluet sebenarnya dari Raja Naga mereka. Di mana ini? Pada saat ini, apa yang dilihat Chu Feng tidak lagi air yang dalam dari kolam inheritance. Itu bukan lagi gambar Raja Monster Naga berbahaya. Dia sudah tiba di ruang lain. Di bawah kakinya ada awan putih tanpa batas. Di atas kepalanya ada langit biru yang luas dan tanpa batas. Di sekelilingnya ada 8 patung besar. Masing-masing patung tingginya 1000 meter. Mereka adalah King Monstrous Dragon Beast, gambar dari King Monstrous Dragon Beast. Roar. Tiba-tiba, raungan terdengar. Mendengar raungan itu, rambut Chu Feng berdiri. Raungan itu benar-benar terlalu menakutkan. Arah dari mana auman terdengar dipenuhi dengan kabut putih. Pada saat ini, 2 sinar merah menyilaukan muncul di kabut putih. Warnanya merah-merah dan sangat menakutkan untuk dilihat. Itu adalah sepasang mata dari Raja Beast Dragon Monstrous. Akhirnya, Raja Beast Naga Monster itu mengungkapkan dirinya sendiri. Itu mampu mendukung langit dan bumi, karena sebenarnya memiliki ukuran yang sama dengan patung-patung itu. Namun, sementara patung-patung itu palsu, itu nyata. Suatu kekuatan yang tak tertandingi dikeluarkan dari tubuhnya. Ini mungkin membuat Chu Feng merasa sangat gelisah. Ini sebenarnya manusia biasa. Petik 2. Raja Beast Dragon Monstrous Beast tiba-tiba mendekati Chu Feng. Itu hanya setengah kaki dari Chu Feng. Kedua mata merahnya puluhan kali lebih besar dari Chu Feng. Pada saat ini, kedua mata yang besar itu menatap Chu Feng. Seolah-olah dia berencana menggunakan tatapannya untuk menguliti Chu Feng hidup-hidup. Seorang manusia, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan warisanku? Raja makhluk naga ganas itu mengeluarkan suara suram, dingin dan tidak mau. Kaisar Beast Senior, Junior ini tidak pernah berpikir tentang mendapatkan warisan kamu. Aku hanya datang ke sini untuk membantu keturunan kamu mendapatkan warisan kamu, kata Chu Feng. Segera, tubuh Raja Monstrous Dragon Beast itu bergoyang. Tatapannya menjadi berbeda. Itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tidak, kamu memenuhi syarat, bahkan nada Raja Monstrous Dragon Beast telah berubah. Itu bukan lagi gangguan, dan malah menjadi lembut. Senior, tolong jangan salah paham. Junior ini tidak berharap. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng buru-buru mencoba menjelaskan. Dia tidak ingin merebut warisan Yao Jiao Tingyu. Bas. Namun, sebelum Chu Feng bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Monster Naga ganas membuka mulutnya dan menelan seluruh Chu Feng. Bab 1827 memperoleh warisan. Setelah ditelan oleh Raja Naga Hitam, adegan sebelum Chu Feng menjadi kabur. Ketika garis pandangnya menjadi jelas lagi, Chu Feng menemukan bahwa ia telah kembali ke Pond Inheritance. Hanya, gambar King Monstrous Dragon Beast di dalam Inheritance Pond saat ini menyusut ukurannya. Tepatnya, itu menyusut dalam ukuran sementara dipusatkan di sekitar Yao Jiao Tingyu. Gambar King Monstrous Dragon Beast yang berisi Bloodline Monstrous Dragon yang sangat kuat saat ini sedang berasimilasi ke dalam tubuh Yao Jiao Tingyu. Tampaknya kita sudah berhasil. Melihat adegan ini, Chu Feng mulai tersenyum dan menghela napas lega. Awalnya, dia berpikir bahwa Raja Naga Hitam berencana untuk menyerahkan kekuatannya kepadanya. Pada saat itu, Chu Feng sangat terkejut. Jika Raja Naga Hitam benar-benar memberikan kekuatannya padanya, itu berarti dia akan merebut kekuatan yang seharusnya menjadi milik Yao Jiao Tingyu. Dengan kata lain, Chu Feng akan menjadi individu yang tidak setia dan tidak benar. Namun, saat ini, perubahan ke Yao Jiao Tingyu sangat jelas. Bahkan auranya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Dari budidaya aslinya peringkat 5 kaisar setengah bela diri, dia sudah menjadi peringkat 7 kaisar setengah bela diri. Selanjutnya, auranya masih tumbuh lebih kuat. Aneh, pada saat ini, Chu Feng terkejut. Sementara jelas bahwa Yao Jiao Tingyu telah menerima warisan, karena kultivasinya meningkat tepat di hadapannya, aura Chu Feng sendiri juga tumbuh lebih kuat. Dia juga telah mencapai terobosan. Dia tidak lagi peringkat 7 Half Martial Emperor, malah menjadi peringkat 8 Half Martial Emperor. Tidak hanya itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan rohnya juga telah tumbuh berkali-kali lebih kuat. Dengan pikiran, ia melepaskan kekuatan roh dunia dari ruang roh dunianya. Itu bukan lagi kekuatan roh level tanda ular. Sebaliknya, itu telah menjadi kekuatan roh tingkat tanda naga. Aku juga telah mencapai terobosan, mungkinkah aku sudah mendapatkan warisan juga?
Seru Chu Feng dengan takjub. Budidaya peringkat 8 Half Martial Emperor dan kekuatan roh mark naganya sudah ditetapkan. Meskipun dia tidak merasakan kemungkinan mereka bertambah kuat lagi, tetap saja mereka adalah level kekuatannya saat ini. Chu Feng, cepat, masuk dan lihat. Pada saat ini, Egi berbicara dengan gembira. Apa yang terjadi? Mendengar nada suara Egi, sepertinya dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditunjukkan padanya. Dengan demikian, Chu Feng segera melemparkan kesadarannya ke ruang roh dunianya. Surga, bagaimana ini terjadi? Setelah mencapai ruang roh dunianya, Chu Feng yang umumnya tenang tidak dapat tetap tenang lagi. Selain ratu cantik luar biasa, sebenarnya ada 3 item tambahan di ruang roh dunianya. Mereka mengambang di udara. Ketiga item itu adalah peta, plat judul dan kunci. Peta itu tampak ilusif dan nyata. Seolah-olah sedang berubah antara ilusi dan kenyataan. Itu sangat mistis. Plat judul itu tampaknya dibuat dari batu biasa. Itu memiliki penampilan yang sangat kasar. Bahkan, bisa dikatakan itu agak jelek. Namun, Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah barang luar biasa yang mengandung semacam kekuatan khusus. Adapun kunci itu bahkan lebih aneh. Kunci itu terbuat dari cahaya. Cahaya itu terdiri dari substansi cahaya yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah semua bintang di langit telah berkumpul untuk membentuk kunci. Betul, melihat itu, kuncinya tampak seperti kunci bintang. Dengan takjub, Chu Feng mengulurkan tangannya dan meraih ke arah 3 item. Dia ingin memeriksa mereka dengan cermat. Bang! Namun, tepat ketika tangan Chu Feng menyentuh kunci bintang, kunci itu meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bang! Bang! Segera mengikutinya, plat judul dan peta juga meledak dan menghilang. Mengapa bisa seperti ini? Melihat adegan ini, Egi sangat terkejut. Cara dia melihatnya, ketiga item itu semua harta karun. Jika mereka menghilang, itu akan sangat disayangkan. Tidak, mereka sudah pada aku, kata Chu Feng. Apa? Egi bingung. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia membuang kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia membuka tangannya, dan pelat judul batu serta kunci bintang ada di kedua tangannya. Mereka benar-benar bergeser dari ruang roh dunia ke tubuhmu. Egi sangat terkejut. Namun, dia langsung bertanya, tapi peta itu masih hilang. Peta itu ada di kepalaku, Chu Feng menunjuk ke kepalanya. Meskipun peta itu hilang, isi peta itu ada di kepalanya. Yoh, itu tidak buruk. Tampaknya Raja Naga Hitam benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia sebenarnya mampu mencapai prestasi seperti ini. Egi mengangguk kagum. Senyum manis hadir di wajahnya yang sangat cantik. Dia benar-benar menawan. Melihatnya, seseorang akan merasa seolah-olah hati mereka akan meleleh. Apa yang direkam di peta itu? Apa hubungannya dengan plat judul dan kunci itu? Dengan gembira, Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Labirin Cahaya Bulan. Ini adalah peta Labirin Cahaya Bulan. Kunci dan plat judul juga terkait dengan Moonlight Maze, kata Chu Feng. Salah satu tanah suci martialism 3 daerah terlarang besar? Egi bertanya. 3 area terlarang besar. Labirin Cahaya Bulan, formasi pembantaian menyantap darah dan pemakaman era kuno. 3 item yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam semuanya terkait dengan Labirin Cahaya Bulan, kata Chu Feng. Apakah itu setoran harta karun? Egi bertanya. Iya nih, ini mengarah ke harta yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam. Semua kekayaan yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya ada di sana. Bahkan mungkin ada persenjataan kekaisaran, kata Chu Feng. Wow, kalau begitu, dia benar-benar telah mewariskan warisannya kepadamu? Egi menjadi lebih bersemangat. Meskipun dia telah menyerahkan kekuatannya kepada Yao Jiao Tingyu, dia telah menyerahkan hartanya kepada aku, kata Chu Feng. Besar, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Egi menjadi lebih gembira. Tidak, ini milik King Monstrous Dragon Rache. Aku tidak bisa mengambilnya, kata Chu Feng. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengembalikan mereka ke Yao Jiao Tingyu, kan? Egi bertanya. Tentu saja, kata Chu Feng. Menipu, bodoh, idiot, kamu hanya membuang niat baik dan usaha Raja Naga Hitam yang melelahkan. Egi marah. Ini bukan milikku sejak awal, Chu Feng memaksa tersenyum. Bahkan jika Egi marah, dia masih tidak akan menyesuaikan hal-hal ini untuk dirinya sendiri. Bas. Tepat pada saat ini, gambar Beast Dragon Monstrous Dragon semuanya hilang. Itu benar-benar memasuki tubuh Yao Jiao Tingyu. Pada saat ini, kultivasi Yao Jiao Tingyu telah mencapai Kaisar Marsial setengah peringkat 8. Selanjutnya, itu masih meningkat. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti di puncak tingkat 8 Half Martial Emperor level. Dia belum berhasil menerobos ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Namun, Chu Feng tahu bahwa dia akan membuat terobosan segera. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan gambar King Monstrous Dragon Beast terlalu kuat. Pada saat ini, kekuatannya sempurna menyatu dengan Yao Jiao Tingyu di tubuhnya. Dia sudah mendapatkan warisan Raja Naga Hitam. Warisan yang ia peroleh berbeda dengan warisan Kaisar Gong yang diperoleh Zhang Tianyi. Yao Jiao Tingyu telah sepenuhnya menerima kekuatan Raja Naga Hitam. Dia ditakdirkan untuk mendapatkan prestasi luar biasa di masa depan. Tidak mungkin baginya untuk melampaui bahkan Raja Naga Hitam. Aku sudah berhasil, aku sudah berhasil. Yao Jiao Tingyu membuka matanya. Dia dalam sukacita yang tak tertandingi. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke dada Chu Feng dan memeluknya dengan erat. Selamat, Chu Feng tersenyum.
Dia merasakan kegembiraan untuk Yao Jiao Tingyu dan Raja Monstrous Dragon Rache dari lubuk hatinya. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini. Bagaimana kalau aku mencurahkan hidupku untukmu? Yao Jiao Tingyu berkata sambil melihat ke Chu Feng. Chu Feng bingung bagaimana harus merespons. Meskipun benar bahwa Yao Jiao Tingyu sangat seksi dan menawan, dia tidak punya perasaan khusus untuknya, dan hanya menganggapnya sebagai teman. Haha, lihat betapa terkejutnya kamu. Aku hanya bermain dengan kamu. Kami dari King Monstrous Dragon Rache hanya dapat mengikat lawan jenis dari ras yang sama. Tidak mungkin bagi kita untuk bersama dengan manusia, kata Yao Jiao Tingyu. Oh, kamu gadis, Chu Feng menghela nafas lega. Chu Feng, kultivasi kamu juga meningkat? Yao Jiao Tingyu merasakan bahwa aura Chu Feng juga merupakan kaisar marsial setengah dari peringkat 8. Bab 1828 sangat menantang surga. Ini semua karena berkatmu. Jika aku tidak menemani kamu di sini, tidak mungkin bagi aku untuk mencapai terobosan secepat ini, kata Chu Feng. Besar. Ini benar-benar hebat. Ini hanyalah dua peristiwa menggembirakan yang terjadi secara bersamaan. Mari kita keluar dan membiarkan senior yang menunggu kita menikmati kegembiraan juga. Saat Yao Jiao Tingyu berbicara, dia melompat keluar dari kolam warisan. Berhasil, Martial Emperor fraksi perdamaian itu memiliki ekspresi terkejut. Bagaimanapun, perubahan yang terjadi pada Yao Jiao Tingyu sangat jelas. Berhasil, senior, aku benar-benar berhasil mendapatkan warisan. Fraksi damai kita akan dapat terus mempertahankan otoritas dalam balap naga monstrus kita. Semua ini karena Chu Feng. Dia adalah dermawan raja raksasa naga balap kita, kata Yao Jiao Tingyu. Hebat. Kaisar bela diri itu sangat bersemangat, dan mengucapkan 3 hebat berturut-turut. Kemudian, dengan put, dia sebenarnya berlutut di depan Chu Feng. Senior, apa yang kamu lakukan? Chu Feng buru-buru mencoba membantunya mundur. Teman kecil Chu Feng, kebaikanmu yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa aku syukuri dengan kata-kata. Kebaikan yang telah kamu perlihatkan kepada Raja Monstrous Dragon Rache kami adalah sesuatu yang harus kami bayar kembali. Jika kamu membutuhkan aku di masa depan, jangan menahan. Bahkan jika aku harus pergi melalui air dan menginjak api, bahkan jika aku harus membuang hidup aku yang sangat kecil, aku akan bersedia melakukannya. Kaisar bela diri itu berbicara dengan ekspresi serius, dan menolak untuk bangkit kembali. Senior, kamu menganggap ini terlalu serius. Putri Tingyu dan aku sudah saling kenal. Kita adalah teman. Aku, Chu Feng, tidak pernah mencari imbalan saat membantu teman-teman aku, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kebajikan kamu adalah sesuatu yang harus dibayar oleh Raja Monstrous Dragon Rache. Kamu tidak tahu betapa pentingnya hal ini bagi balap naga monstrus raja kita, desak kaisar bela diri itu. Kamu benar-benar berlutut kepada manusia. Kamu benar-benar memalukan bagi Raja Monstrous Dragon Rache kami. Tepat pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Kamu masih hidup? Setelah melihat orang itu, Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari fraksi perdamaian keduanya terkejut. Keduanya mengungkapkan ekspresi panik. Orang yang telah tiba adalah tepatnya peringkat 2 kaisar bela diri dari fraksi perang. Dia benar-benar selamat dari pengepungan bak api dunia bawah. Tingyu, tidak peduli apa, aku tetap seniormu. Apakah kamu benar-benar berharap atas kematian aku sebanyak itu? Pria itu mencibir saat ia berjalan menuju Chu Feng dan yang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yao Jiao Tingyu. Sangat sederhana, kamu berharap untuk kematianku. Jadi, aku akan membunuhmu. Terutama kamu saat ini. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King. Karena itu, kamu harus dibunuh. Martial Emperor dari fraksi perang berkata dengan dingin. Chu Feng, Tingyu, cepat melarikan diri. Pada saat ini, peringkat 1 Martial Emperor Martial tiba-tiba melompat maju. Dia berubah menjadi naga raksasa hitam besar dan menerkam di peringkat 2 Martial Emperor Martial. Dia telah mengungkapkan bentuk aslinya. Dia berencana menggunakan hidupnya untuk mengulur waktu bagi pelarian Chu Feng dan Yao Jiao Tingyu. Melebih-lebihkan kemampuanmu, Kaisar Perang Fraksi Perang mendengus dingin. Sebagai Kaisar Bela Diri peringkat 2, bagaimana mungkin dia takut pada Kaisar Bela Diri peringkat 1? Dengan pikiran, penindasannya mungkin tersapu. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan opresifnya untuk menghancurkan Kaisar Bela Diri tempat fraksi itu sampai mati. Bas. Namun, tepat pada saat ketika penindasannya mungkin jatuh ke arah Martial Emperor fraksi perdamaian, formasi roh emas cerah dan mempesona tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu berubah menjadi dinding dan menghalangi kekuatannya yang menindas. Formasi roh dunia dari Dragon Mark, saat formasi roh emas yang dipenuhi dengan tanda naga muncul, belum lagi Martial Emperor dari fraksi perang. Bahkan Martial Emperor dari fraksi perdamaian dan Yao Jiao Tingyu sangat terkejut. Chu Feng, kamu sebenarnya seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal? Kaisar Bela Diri fraksi perang memandang ke arah Chu Feng dengan tatapan penuh keheranan. Dia tahu bahwa pembentukan roh telah dilepaskan oleh Chu Feng. Hidupmu cukup sulit, kamu harus menggunakan semacam harta untuk bertahan hidup, bukan? Kata Chu Feng. Jawab pertanyaanku, teriak Kaisar Bela Diri fraksi perang. Ekspresi terkejut yang dia ungkapkan tidak berkurang, dan malah meningkat. Kamu bisa melihat pembentukan rohku. Apakah kamu tidak hanya mengajukan pertanyaan yang sudah kamu tahu jawabannya? Chu Feng tersenyum dingin. Lalu, dia berkata,
Sebenarnya, cukup bagus kamu bisa selamat. Untuk sampah sepertimu, aku selalu suka merawat mereka secara pribadi. Petik 2. Saat Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia sudah berjalan ke sisi Martial Emperor Fraksi Perdamaian. Kemudian, dia berkata kepada Martial Emperor dari Fraksi Perdamaian, Senior, izinkan junior ini untuk mengurus sampah Raja Balap Naga mengerikan ini. Chu Feng, kamu, Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian khawatir. Meskipun budidaya Chu Feng telah meningkat, dia masih hanya peringkat 8 Half Martial Emperor. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan Kaisar Bela Diri peringkat 2? Senior, tolong percaya padaku, kata Chu Feng percaya diri. Hati-hati Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian menyerah. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar Bela Diri Fraksi Perang itu. Namun, Chu Feng telah memblokir kekuatan penindas Martial Emperor dari Fraksi Perang dengan pembentukan rohnya. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri pada Chu Feng, tetap saja kekuatan Chu Feng melampaui kekuatannya. Jika dia bertarung dengan Martial Emperor dari Fraksi Perang, hanya kematian yang akan menantinya. Namun, jika Chu Feng bertarung, mereka mungkin benar-benar bisa hidup. Dengan demikian, Kaisar Bela Diri Perdamaian tiba di samping Yao Jiao Tingyu dan membawanya ke lokasi yang jauh dan cukup aman. Adapun Chu Feng, dia berdiri dalam konfrontasi melawan Kaisar Bela Diri Fraksi Perang. Konyol, hanya seorang peringkat 8 Martial Kaisar setengah sebenarnya berani berbicara omong kosong tentang merawatku? Manusia benar-benar bodoh, Kaisar Perang Fraksi Perang tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Sudah cukup sampahmu, aku akan membiarkan kamu menyerang aku terlebih dahulu, kata Chu Feng. Chu Feng, bahkan jika kamu seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, kamu jelas bukan tandinganku. Aku bukan peringkat 1 Kaisar Martial. Sebaliknya, aku adalah Kaisar Martial peringkat 2. Lebih jauh lagi, aku adalah elit dari Raja Monstrous Dragon Rache kami. Aku akan memberitahu kamu arti dari rasa takut dengan garis darah Raja Monstrous Dragon Beast aku, kata Kaisar Perang Fraksi Perang ketika dia menatap Chu Feng dengan galak dengan mata merahnya. Aku akan memberitahumu ini, untuk bertarung melawanmu, aku tidak akan menggunakan formasi roh. Sebaliknya, aku hanya akan menggunakan kekuatan bela diri aku, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Kaisar Martial Fraksi Perang berubah. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kamu akan segera mengerti. Segera setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, suara berdengung bisa terdengar. Petir melintas di matanya, lalu Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul bersama. Dalam sekejap, kultivasi Chu Feng naik dari peringkat 8 Half Martial Emperor ke peringkat 1 Martial Emperor. Boom! Kemudian, tubuh Chu Feng bergeser, dan dia langsung tiba sebelum Kaisar Bela Diri dari Fraksi Perang itu. Lebih jauh, tinjunya ditembak secara eksplosif pada Kaisar Bela Diri Perang itu. Sial! Kaisar Perang Faksi Perang segera mengangkat tangannya untuk memblokir tinju Chu Feng. Namun, ketika ia berhasil memblokir serangan kepalan Chu Feng, rasa sakit yang menyakitkan yang ditransmisikan dari lengannya membuatnya merasa tidak percaya. Itu adalah satu hal untuk budidaya Chu Feng meningkat dari peringkat 8 Kaisar setengah bela diri menjadi peringkat 1 Kaisar bela diri. Namun, kekuatan bertarungnya sebenarnya mampu melawannya. Seseorang harus tahu bahwa ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Agar Chu Feng dapat mengancamnya sebagai Kaisar bela diri peringkat 1, itu berarti kekuatan pertempuran Chu Feng mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Bersiaplah untuk mati, Chu Feng tidak memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Saat tinju dan kakinya bersilangan satu sama lain, serangannya menjadi semakin ganas. Kaisar Bela Diri Fraksi Perang telah tertangkap tidak siap, dan tidak mampu menangani serangan Chu Feng. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar, menghalangi dan ditebang. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bakat teman kecil Chu Feng sebenarnya menantang surga? Tanda seru tanda seru tanda seru. Petik 2. Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian dan Yao Jiao Tingyu berseru dengan heran. Mereka merasa ini sangat tak terbayangkan. Sangat sulit dipercaya bahwa Chu Feng benar-benar memiliki metode untuk menerobos dari Kaisar setengah bela diri ke Kaisar bela diri peringkat 1. Kaisar Martial dan Kaisar setengah Martial secara intrinsik berbeda. Banyak orang dan binatang buas memiliki metode khusus untuk meningkatkan budidaya mereka untuk waktu yang singkat ketika mereka adalah Half Martial Emperor. Sebagai contoh, ada garis keturunan kekaisaran dan kekuatan ilahi serta garis keturunan khusus yang diwariskan untuk binatang buas tertentu. Mereka semua mampu mencapai prestasi ini. Namun, setelah mencapai tingkat Kaisar bela diri dalam kultivasi mereka, akan sangat sulit dan praktis tidak mungkin untuk mencapai itu. Sementara seseorang dapat meningkatkan kultivasi seseorang melalui penggunaan garis keturunan seseorang atau kekuatan ilahi pada tingkat Half Martial Emperor. Itu tidak mungkin lagi ketika seseorang menjadi Kaisar Martial. Sebagai contoh, tetua tertinggi dari 4 klan Kekaisaran Agung, serta Kaisar bela diri yang memiliki tubuh ilahi, semuanya adalah individu yang sangat berbakat. Ketika mereka berada di peringkat 8 Half Martial Emperor, mereka semua dapat menggunakan metode mereka masing-masing untuk meningkatkan budidaya mereka untuk peringkat 9 Half Martial Emperor. Namun, setelah mencapai peringkat 9 Kaisar bela diri, mereka tidak lagi mampu menggunakan metode khusus untuk meningkatkan budidaya mereka untuk peringkat 1 Kaisar bela diri. Setelah menjadi Kaisar bela diri,
Juga tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan metode mereka untuk meningkatkan budidaya mereka dari peringkat 1 kaisar bela diri untuk peringkat 2 kaisar bela diri. Terlepas dari apakah itu kekuatan ilahi atau garis keturunan yang diwarisi. Mereka hanya mampu meningkatkan kekuatan pertempuran mereka dengan jumlah tertentu ketika mereka mencapai tingkat budidaya kaisar bela diri. Dan tidak mungkin metode ini untuk benar-benar meningkatkan budidaya mereka sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli metode apa yang dimiliki seseorang, tidak mungkin untuk meningkatkan budidaya seseorang dari half martial emperor ke martial emperor. Setengah kaisar marsial dan kaisar marsial benar-benar berbeda. Ada celah intrinsik di antara mereka, dan juga kurungan yang tidak bisa dipecahkan. Itu adalah perbedaan yang tidak dapat diatasi. Namun, hal semacam ini yang tidak mungkin dicapai sebenarnya dilakukan oleh Chu Feng. Apa yang orang lain tidak bisa capai telah dicapai oleh Chu Feng. Kesenjangan besar yang tidak bisa diatasi sebenarnya dilintasi oleh Chu Feng. Karena itu, bagaimana mungkin Yao Jiao Tingyu dan yang lainnya tidak terkejut? Tanda seru tanda seru tanda seru. Bab 1829 Heaven Tabu Martial Skill. Bang, 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 bang. Chu Feng terus menyerang. Serangannya sangat luar biasa dan sangat ganas. Seolah-olah 10.000 meteorit jatuh sekaligus ketika serangannya terus mendarat di Martial Emperor dari fraksi perang. Sesaat kecerobohan dari Kaisar Bela Diri fraksi perang memungkinkan tinju Chu Feng menerobos pertahanannya dan mendarat di tulang rusuk kirinya. Boom. Ledakan keras lainnya terdengar. Kaisar Bela Diri dari fraksi perang dihempaskan beberapa ribu meter jauhnya sebelum menabrak dinding gua dengan kuat. Dinding gua sama sekali tidak rusak, namun, tubuhnya mengeluarkan suara pecah. Dengan hanya satu pukulan kepalan tangan, Chu Feng telah mematahkan 3 tulang rusuk di sisi kirinya. Dengan hanya jumlah kemampuan ini, kamu benar-benar berani menyatakan diri kamu sebagai elit dari balap naga monstrus raja? Kata Chu Feng sambil tersenyum menghina. Aku akan membunuhmu. Kaisar perang fraksi perang sangat marah. Dia mengeluarkan palu meteor besar dan menabraknya pada Chu Feng. Hu, 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 hu. Saat palu meteor berputar, suara siulan angin mulai bergema. Dimanapun berlalu, itu akan meninggalkan area gelap gulita. Bahkan ruang itu sendiri dihancurkan olehnya. Ternyata palu meteor itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Aku khawatir kamu masih tidak akan melakukan bahkan jika kita membandingkan senjata. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan Heavenly Immortal Sword dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia mulai melepaskan teknik pedangnya yang tajam seperti badai bunga pir yang sangat deras. Tidak hanya dia memblokir palu meteor Martial Emperor itu, dia juga melepaskan serangan balik ke Martial Emperor itu. Sialan, ditekan berulang kali, Martial Emperor dari fraksi perang mulai menggertakkan giginya dengan urat-urat yang membuncit karena marah. Tidak peduli apa, dia sebenarnya adalah peringkat 2 Martial Emperor. Saat menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dia mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Adapun palu meteor, itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, dia telah mencapai titik fusi dengan senjatanya. Banyak kaisar bela diri dikultivasi yang sama telah dikalahkan oleh palu meteor itu. Adapun Chu Feng, sementara budidayanya juga milik kaisar bela diri saat ini, ia hanya mendapatkannya melalui menggunakan metode khusus untuk meningkatkan budidayanya. Dia menolak untuk mengakui kultivasi Chu Feng saat ini sebagai nyata. Baginya, Chu Feng adalah kaisar bela diri palsu. Namun, Martial Emperor palsu ini tidak hanya berhasil menekannya dalam hal berkelahi dengan tinju dan kaki. Dia sebenarnya juga melampaui dia ketika menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ini? Namun, hal yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah bahwa meskipun ia tidak dapat mentolerir ditekan, tidak ada yang bisa ia lakukan, karena ia bukan tandingan Chu Feng. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dia ubah. Palumu cukup bagus, sayangnya, kamu tidak dapat menguasainya. Penggunaan kamu terhadapnya benar-benar buruk. Itu hanyalah buang-buang senjata yang bagus. Sementara Chu Feng menekan kaisar bela diri dari fraksi perang, dia juga mengucapkan kata-kata untuk mengejeknya. Chu Feng, kamu benar-benar berlebihan. Kaisar bela diri fraksi perang sangat marah oleh Chu Feng sehingga dia merasa seolah-olah hati, limpa dan paru-parunya akan meledak. Dalam kemarahan, dia tiba-tiba berteriak, dan kemudian kekuatan tak terbatas mulai memancar dari dalam dirinya. Dipaksa ke sudut, dia telah memutuskan untuk menyerang balik dan tidak bersembunyi dan mengelak lagi. Dia telah memutuskan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Kekuatan kuat Martial Emperor dari fraksi perang tidak muncul begitu saja. Banyak pola berurat merah menyala muncul di tubuhnya. Pola-pola berurat itu seperti magma. Itu sangat menyala dan menyilaukan mata. Chu Feng memperhatikan bahwa darah keluar dari pola berurat merah berapi-api. Iya, itu adalah darah yang sebenarnya. Teknik mutilasi diri, Chu Feng telah menemukan rahasia peningkatan kekuatan Martial Emperor fraksi perang. Chu Feng, ini buruk. Dia membakar garis keturunannya, dia berencana menggunakan hidupnya sendiri untuk menukar hidupmu. Teriak Yao Jiao Tingyu. Membakar garis keturunannya, dia bisa menjadi lebih kuat setelah membakar garis keturunannya? Tanya Chu Feng. Betul, dia membakar garis keturunannya yang sangat tinggi saat ini. Setelah serangan ini, dia akan meledak dan dia pasti akan mati. Namun, sebagai gantinya, ia telah memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatannya sekarang tak terhingga dekat dengan Kaisar Bela Diri peringkat 3, kata Yao Jiao Tingyu. Karena itu masalahnya,
Aku akan memberinya kesempatan. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia benar-benar bergerak ke samping, dan tidak lagi terus menyerang Kaisar Bela Diri Fraksi Perang. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat, hentikan dia. Melihat bahwa Chu Feng tidak lagi mengalahkan Kaisar Bela Diri dari Fraksi Perang dan malah pindah ke samping, Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari Fraksi Perdamaian sangat ketakutan. Namun, Chu Feng tidak melakukan apa yang mereka katakan. Sebagai gantinya, dia melihat ke Martial Emperor Martial dan berkata, pergi dan kumpulkan kekuatanmu. Setelah kamu selesai, datang dan lawan aku lagi. Petik 2. Kaisar Perang Fraksi Perang mendengus dingin. Dia dipandang rendah. Tindakan Chu Feng pasti memandang rendah dirinya. Meskipun dia sangat marah, dia harus menerima dipandang rendah. Memang benar, perlu beberapa waktu baginya untuk melepaskan serangan berikutnya. Jika Chu Feng mengganggunya, dia mungkin tidak bisa melepaskannya. Namun, jika Chu Feng melihatnya tanpa mengangkat jari, dia pasti akan bisa melepaskannya. Setelah memikirkan bagaimana Chu Feng akan bertemu dengan kematian yang menyedihkan karena kesombongan dan kesombongannya, Kaisar Perang Fraksi Perang merasa bahwa bahkan jika dia menderita penghinaan yang lebih besar lagi, itu semua akan sia-sia. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, Kaisar Perang Fraksi Perang membentangkan tangannya. Kemudian, zat gas yang berapi-api mulai mengalir keluar dari celah-celah api di seluruh tubuhnya. Kecepatan zat gas berapi itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia membentuk naga raksasa yang berapi-api dan panjang beberapa ratus meter. Meskipun naga raksasa dibentuk dengan zat gas dan semi-transparan, ia memiliki penampilan yang ganas, dan bahkan lebih mendominasi daripada Beast Dragon Monstrous Dragon biasa. Yang paling penting, itu berisi kekuatan yang sangat kuat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Bang! Tiba-tiba, ledakan teredam terdengar. Kaisar Bela Diri Fraksi Perang itu telah meledak. Namun, setelah dia meledak, auranya masih ada. Dia tidak mati. Sebagai gantinya, dia menyatu dengan zat gas merah berapi-api itu. Pada saat ini, dia adalah zat gas itu, dan zat gas itu adalah dia. Selanjutnya, dia semakin besar. Sialan, dia benar-benar menguasai teknik itu. Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian berdua telah membuat ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka berdua tahu betapa menakutkannya langkah ini. Itu adalah teknik tabu dengan nama Bloodline King Monstrous Dragon. Teknik ini hanya bisa dilepaskan dengan membakar garis keturunan King Monstrous Dragon Beast. Membakar garis keturunan seseorang sama dengan bunuh diri. Dengan demikian, jika ada Raja Monstrous Dragon Beast yang berhasil melepaskan teknik ini, mereka akan segera mati. Namun, tanpa ragu, Bloodline King Monstrous Dragon sangat kuat. Itu adalah teknik yang sebanding dengan skill martial surga tabu. Hahaha, sepertinya kalian semua tidak akan bisa mengenaliku lagi. Namun, sudah terlambat sekarang. Aku telah berhasil melepaskan teknik ini. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menunggu kematian kamu, melihat ekspresi sedih pada Yao Jiao Tingyu dan wajah Martial Emperor dari Fraksi Perdamaian. Martial Emperor dari Fraksi Perang mengungkapkan senyum yang sudah lama tidak terlihat. Hanya, senyumnya saat ini sedang ditampilkan pada naga monster gas merah yang berapi-api. Melihat itu, dia tampak sangat menyeramkan. Chu Feng, kamu akan segera membayar kesombongan kamu. Aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan skill martial surga tabu sekarang. Kaisar Bela Diri Fraksi Perang mengalihkan pandangan sengitnya ke Chu Feng. Pada saat ini, dia sudah berubah menjadi Bloodline King Monstrous Dragon dan mendapatkan kekuatan untuk menekan Chu Feng. Dan di sini aku berpikir tentang teknik luar biasa macam apa yang akan kamu keluarkan dengan harga kematianmu. Ternyata, setelah semua ini, hanya di level ini, keahlian bela diri tabu surga? Haha, Chu Feng mengungkapkan senyum mengejek. Apa yang kamu tertawakan? Melihat bahwa Chu Feng masih memandang rendah padanya bahkan setelah dia berubah menjadi bentuknya saat ini, Kaisar Bela Diri Fraksi Perang menjadi sangat marah. Wos! Tepat pada saat ini, mata Chu Feng tiba-tiba melintas dengan tajam. Segera setelah itu, rambut hitamnya mulai melayang, dan gaunnya mulai bergetar hebat ketika zat gas merah dipancarkan dari tubuhnya. Ketika zat gas merah tua muncul, itu bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, ini mencakup seluruh wilayah ini. Belum lagi Chu Feng, Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian, bahkan monster besar yang berubah menjadi Kaisar Bela Diri Fraksi Perang, bahwa Dragon Monstrous Dragon Bloodline, juga ditutupi oleh zat gas merah tua. Pada saat itu, suara yang sangat mengerikan mulai terdengar dari dalam zat gas merah tua. Tidak ada yang bisa menggambarkan jenis suara apa itu. Seolah-olah suara itu bukan milik dunia ini. Bab 1830 Pembantaian dengan titik jari seseorang. Ini, apa ini? Pada saat ini, Martial Emperor dari Fraksi Perang panik. Meskipun mereka berdua zat gas merah berapi yang membentuk Bloodline King Monstrous Dragon sebenarnya telah menjadi seluruh ukuran lebih kecil. Tidak hanya itu sebenarnya juga bergetar hebat. Seolah-olah itu takut padamu zat gas merah yang dipancarkan Chu Feng. Selain itu, dia sendiri juga bisa merasakan betapa menakutkan zat gas merah tua yang dipancarkan Chu Feng. Sensasi yang dia rasakan membuatnya tampak seperti zat gas merah tua itu bukan sesuatu dari dunia ini. Sebaliknya, itu adalah zat gas yang berasal dari kedalaman dunia bawah. Itu seperti iblis dari dunia bawah yang telah dilepaskan untuk memusnahkan semua makhluk hidup di dunia. Dengan demikian, niat membunuh yang dikeluarkan oleh zat gas merah tua itu tak tertandingi.
Memang, zat gas merah tua jauh lebih menakutkan daripada Bloodline King Monstrous Dragon yang dia panggil. Yang paling penting, pada saat ini, zat gas merah tua itu benar-benar mengelilinginya. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia sudah tidak dapat melakukannya. Bas. Tiba-tiba, dua sinar cahaya besar muncul di kedua sisi Chu Feng. Tidak, setelah melihat sinar cahaya itu, Martial Emperor dari fraksi perang berteriak kaget. Dia sangat ketakutan. Alasan untuk itu adalah karena dua sinar cahaya yang besar itu tidak hanya terdiri dari cahaya. Sebaliknya, mereka adalah dua mata yang besar. Mereka adalah mata zat gas merah tua itu. Selanjutnya, ketika mata muncul, retakan besar berbentuk bulan sabit muncul di bawah zat gas merah tua. Retakan mulai mendistorsi bolak-balik, sangat menakutkan dan menyeramkan untuk dilihat. Hanya ketika sepasang mata itu muncul, Martial Emperor dari fraksi perang memperhatikan, setelah melihat retakan itu lagi, itu bukan sekadar retakan. Sebaliknya, itu adalah mulut yang terbuka. Itu adalah mulut zat gas merah tua itu. Zat gas merah tua itu bukan hanya zat gas. Sebaliknya, ia memiliki kehidupan. Itu tidak menyerupai iblis. Sebaliknya, itu adalah iblis itu sendiri. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami surga tabu martial skill yang benar, kata Chu Feng. Keahlian bela diri surga tabu? Ini adalah skill martial surga tabu? Petik 2. Bagaimana kamu bisa melepaskan keahlian martial surga tabu? Martial Emperor dari fraksi perang mengeluarkan suara yang sangat menakutkan dan mengungkapkan tatapan tidak percaya. Wos. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke Martial Emperor dari fraksi perang. Boom. Suara keras terdengar. The Bloodline King Monstrous Dragon yang telah diubah oleh Kaisar Bela Diri fraksi perang dihancurkan seketika. Dia benar-benar terbunuh. Melihat adegan ini, Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari fraksi perdamaian tidak dapat menahan diri dari menelan seteguk air liur. Dengan hanya satu titik jarinya, Chu Feng telah menghilangkan Beast King Monstrous Beast bahwa Kaisar Bela Diri fraksi perang melepaskan dengan harga hidupnya. Mereka tahu bahwa itu bukan karena teknik tabu King Monstrous Dragon Rache, Bloodline King Monstrous Dragon, terlalu lemah. Sebaliknya, itu adalah surga tabu martial skill Chu Feng terlalu kuat. Apakah itu benar-benar skill martial surga tabu? Yao Jiao Tingyu bergumam kaget. Dia telah melihat keterampilan bela diri surga tabu sebelumnya. Namun, yang dilepaskan Chu Feng tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada yang dia lihat. Memang, itu adalah keahlian bela diri surga tabu. Hanya, meskipun mereka semua adalah keterampilan bela diri surga tabu, kekuatan mereka bergantung pada pengguna mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa penguasaan keterampilan bela diri Chu Feng terlalu kuat. Di bawah tingkat kultivasi yang sama, bahkan jika lawannya juga memiliki keterampilan bela diri surga tabu, mereka kemungkinan masih akan tidak cocok untuknya, kata Kaisar Bela Diri Perdamaian. Orang itu, dia benar-benar sangat kuat, meskipun Yao Jiao Tingyu mengatakannya seperti itu, tatapan bahwa mata cantiknya menatap Chu Feng dengan dipenuhi dengan adorasi. Sebagai sesama anggota generasi muda, dia tidak iri dengan bakat Chu Feng. Sebaliknya, dia merasa bangga karena Chu Feng, dan memandangnya sebagai idolanya. Bas. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dia dengan santai menaburkan formasi roh di bawahnya. Formasi roh sebenarnya berubah menjadi anggota badan dan tersebar ke tanah. Kemudian, Chu Feng melompat dan tiba di samping Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri Perdamaian. Setelah dia mendarat, Chu Feng mengangkat tangannya dan menutupi mereka bertiga dengan formasi penyembunyian. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Yao Jiao Tingyu bertanya dengan sangat terkejut. Meskipun apa yang Chu Feng telah bentuk dengan pembentukan rohnya adalah bagian tubuh yang dimutilasi, Yao Jiao Tingyu mampu mengenali bahwa bagian tubuh yang dimutilasi adalah milik Chu Feng. Martial Emperor dari fraksi perdamaian dan dirinya sendiri. Kamu akan segera tahu, tunggu dengan sabar, kata Chu Feng dengan sengaja membingungkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri Perdamaian menjadi lebih ingin tahu. Dengan demikian, mereka tidak lagi bertanya, dan mengalihkan pandangan mereka ke tempat kehancuran yang telah diatur Chu Feng. Momen-momen berikut benar-benar hening. Setelah 1 jam berlalu, sosok muncul dengan hati-hati. Setelah sosok itu muncul, Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari fraksi perdamaian keduanya terkejut. Alasan untuk itu adalah karena orang yang muncul adalah Yao Jiao Sueran. Meskipun tubuh Yao Jiao Sueran memiliki bekas luka karena terbakar, dia tidak terluka parah. Kemungkinan, Martial Emperor dari fraksi perang telah melindunginya. Lain, dengan kemampuannya, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup dikepung oleh kawanan bak api underworld. Yao Jiao Sueran sebenarnya sangat berhati-hati. Hanya ketika dia melihat bagian-bagian tubuh yang terpotong tersebar di seluruh tanah, dia mengungkapkan senyum puas. Kemudian, dia berbalik dan mulai dengan cepat meninggalkan makam. Chu Feng, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tanya Yao Jiao Tingyu. Kenapa kita harus membunuhnya? Tanya Chu Feng. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk menghilangkan Yao Jiao Sueran? Jika dia ingin melarikan diri, kita tidak akan bisa menghilangkannya lagi, kata Yao Jiao Tingyu. Tidak, jika kita membunuhnya sekarang, kita akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Yao Jiao Tingyu menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung. Kaisar Bela Diri Perdamaian di sebelahnya memiliki ekspresi yang sama dengannya.
Sementara aku bisa membunuh Yao Jiao Sueran, bagaimana kita melaporkan apa yang terjadi di sini kepada para tetua? Jika kita ingin mengatakan yang sebenarnya, Yao Jiao Ba pasti akan menolak untuk mengakuinya. Bahkan, dia mungkin bahkan akan membalas kita. Petik 2. Tanpa bukti, bahkan jika para tetua tahu bahwa sesuatu telah terjadi, mereka akan, demi ras naga monstrus raja, menutupi masalah ini. Setelah semua, Yao Jiao Sueran dan 3 kaisar bela diri dari fraksi perang semua telah terbunuh. Mereka tidak ingin lebih banyak nyawa dikorbankan, Chu Feng menjelaskan. Lalu, niatmu adalah, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng dan memikirkannya sendiri, Yao Jiao Tingyu tampaknya telah menyadari sesuatu. Hanya, dia tidak yakin. Tunggu saja untuk menonton pertunjukan. Ikuti aku, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia membuka kancing formasi penyembunyian dan mengangkat mayat-mayat yang dimutilasi di tanah. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, ia kemudian berjalan ke arah Yao Jiao Sueran pergi. Sejujurnya, Chu Feng sebenarnya sangat tergoda saat melihat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan karung kosmos di lantai. Hanya karena mereka milik King Monstrous Dragon Rache, Chu Feng tidak bisa menyentuh mereka. Pada saat ini, di luar makam Raja Naga, Yao Jiao Guang, Yao Jiao Ba, para tetua dari King Monstrous Dragon Rache dan para ahli top dari Dragon Monstrous Dragon Rache, serta Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Semuanya hadir. Selain Yao Jiao Guang dan yang lainnya yang menggunakan semua kekuatan mereka untuk terus menjaga pintu masuk makam terbuka, sisa bis Dragon Monstrous Dragon. Bai Li Xuankong dan Hong Qiang menatap pintu masuk makam dengan mata tetap. Mereka sedang menunggu kembalinya Yao Jiao Tingyu dan yang lainnya. Wos, akhirnya, sesosok terbang keluar dari pintu masuk. Melihat seseorang keluar, orang banyak bersuka cita. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka semua berubah kaku, dan mengungkapkan kepanikan dan kekhawatiran. Orang yang keluar adalah Yao Jiao Sueran. Hanya, pada saat ini, bukan hanya wajah Yao Jiao Sueran yang berlinangan air mata, ia juga terluka di sekujur tubuhnya. Setelah keluar, tanpa berkata apa-apa, dia berlutut di depan para tetua dengan put. Dengan suara menangis dan menggigil, Yao Jiao Sueran berkata, Tuan Tetua, Tuan Ayah, Tuan Kepala Klan, situasinya sangat buruk. Sueran, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi di sana? Pada saat ini, yang pertama bereaksi adalah ayah Yao Jiao Sueran, Yao Jiao Ba. Tanpa khawatir tentang hal lain, dia berdiri dan mulai memeriksa tubuh putranya. Hanya ketika dia menemukan bahwa tidak ada luka fatal, dia menghela nafas lega. Sueyan, siapa yang menyebabkanmu dalam keadaan seperti itu? Keempat tetua bertanya. Itu Chu Feng. Chu Feng sedang mencoba merampas warisan Raja Naga. Tidak hanya dia membunuh Putri Tingyu, dia juga membunuh para senior. Jika bukan karena fakta bahwa para senior melindungi aku dengan nyawa mereka, bahkan aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Petik 2. Aku tidak berguna. Aku tidak kompeten. Aku terlalu lemah. Itu semua karena para senior yang melindungi aku sehingga mereka akhirnya kehilangan nyawa mereka. Mengatakan kata-kata itu, Yao Jiao Sueran tampaknya semakin berduka.